Halo, hai, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Sehat-sehat ya? Bahagia selalu, baik-baik kalian ya? Selamat istirahat untuk kalian semua. Semoga kalian semua ada dalam selalu lindungan Allah, selalu dimanapun kalian berada ya. Amin. Semoga kalian semua dilancarkan segala urusannya, dibukakan pintu rezekinya untuk kalian semua ya. Amin, amin ya Allah. Kasihlah mencoba untuk pembacaan kartu lagi di malam hari ini. General reading ya. Kita ketemu lagi ya. Oke. Pembacaan kartu ini energinya banyak orang ya. Bisa cocok, bisa enggak. Gitu ya. Timeless waktunya saat ini, ke depan, atau yang sudah berlalu. Bisa jadi ya. Oke. Yuk kita lihat. Yang mau konsultasi personal reading, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke, kita ambil temanya di malam hari ini, yaitu tentang apa ini ya. Oke, kita ambil tema berani melangkah, menerima karma, dan menemukan syukur. Wow, kayaknya keren ini. Ya, oke kita lihat ya, ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman ya. Oke. Ada keadilan karma. Wow. Ya. Kita lihat kehidupan ya, di dalam hidup ini ya pastinya penuh ya berbagai bentuk ketidakpastian itu. Ya, seringkali sih kita merasa bahwa tidak ada keadilan yang berpihak pada kita ya. Kita melihat orang-orang yang tidak layak mendapatkan penghargaan atau keberuntungan ya. Sementara orang-orang yang bekerja keras atau berbuat baik terkadang merasa terlupakan dan tidak dihargai. Mungkin ya kita pernah ya merasa kayak menyerah gitu ya teman-teman. Dan bertanya-tanya, mengapa sih ini tidak adil? Kok bisa terjadi? Ya, namun untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah luput dari hukum alam ya teman-teman dan kehendaknya. Hukum karma. Hukum karma ini adalah bukti bahwa segala perbuatan baik ya maupun buruk akan kembali kepada pelakunya pada waktu yang tepat ya. Jadi meskipun kita tidak selalu melihat hasil dari perbuatan baik kita, percaya ya teman-teman bahwa ya kebaikan yang kita tanamkan hari ini akan berubah pada waktunya. Ya, begitu juga dengan keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Meskipun kita merasa tidak mendapatkan keadilan saat ini, Allah pasti akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, keadilan tidak selalu datang dengan segera. Ya, akan tiba pada akhirnya. Ya, yang penting ya kita tetap sabar ya teman-teman. Terus berbuat baik. Karena balasan Allah itu pasti. Ya, meskipun tidak selalu seperti yang kita harapkan. Ya. Keadilan memang tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan atau pada waktu yang kita harapkan ya teman-teman. Tetapi ketahuilah bahwa segala yang terjadi memiliki alasan yang lebih besar. Ya, Allah memberikan ujian dan cobaan ya kepada kita sesuai dengan kemampuan ya. Nah, oleh karena itu meskipun dunia ini kadang terasa mungkin tidak adil ya teman-teman, kita harus percaya bahwa hidup ini
adalah proses panjang ya, dan keadilan akan datang sesuai dengan kehendaknya. Ya, oke, seperti itu. Rasa syukur juga teman-teman di sini ya. Ya, sering mungkin kali ya kita terjebak dalam perasaan tidak puas ya, atau iri hati ya terhadap apa aja yang orang lain miliki. Namun salah satu kunci kebahagiaan adalah rasa syukur ya. Ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, kita mudah untuk merasa bersyukur. Namun saat kita menghadapi ujian, rintangan, ya tantangan hidup, seringkali nih rasa syukur itu menghilang. Ya, padahal kan saat-saat sulitlah yang sebenarnya menguji seberapa besar rasa syukur yang kita miliki. Ya, setiap ujian hidup tampak berat. Ya, karena ya sebuah kesempatan untuk belajar dan berkembang, teman-teman ya. Allah sering menguji kita bukan untuk membuat kita jauh ya, tetapi untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ya. Ya. Dalam setiap kesulitan selalu ada hikmah ya yang dapat kita ambil sebenarnya ya. Jika kita mau melihat dengan pandangan yang lebih bijaksana, teman-teman ya. Gitu. Rasa syukur itu bukan hanya sekedar ucapan, doa ya, tetapi ya perasaan yang muncul dari dalam hati kita. Kita tidak bisa bersyukur dalam keadaan apapun, baik itu dalam kelimpahan maupun dalam kesulitan. Kita akan merasa lebih damai. Nah itu ya. Kesabaran itu kan bagian dari rasa syukur ya teman-teman. Rasa syukur yang nyata sebenarnya. Ya. Ketika kita sabar dalam menghadapi ujian hidup, ya. Ya apa ya di sini kita akan menunjukkan bahwa kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Allah tidak memberikan ujian di luar batas kita ya. Itu. Ya, kita harus sabar. Ya, teman-teman. Percaya bahwa setiap ujian bagian dari rencana Allah, ya. Yang lebih besar dan lebih baik untuk kita tentunya. Ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini, nah, kalian harus berani menghadapi tantangan. Ya, hidup ini kan penuh dengan rintangan, tantangan. Ya, datang silih berganti. Tidak ada seorang pun bisa menghindari tantangan dalam hidup kita loh. Ya, namun tantangan itulah yang akan mengasah ketangguhan dan karakter kita. Ya, keberanian untuk menghadapi tantangan adalah salah satu kualitas yang sangat penting dalam hidup. Ya, tantangan datang dalam berbagai bentuk, ya, mulai dari masalah pribadi hingga hambatan dalam mencapai tujuan, ya, atau cita-cita. Ya, ketika kita dihadapkan mungkin pada sebuah rintangan, seringkali nih, ya, perasaan ragu, ya, takut muncul nih. Keberanian itu bukan berarti tidak ada rasa takut, melainkan kemampuan untuk terus bertindak meskipun kita merasa takut ya teman-teman. Keberanian mengajarkan kita bahwa ketakutan bisa dihadapi dan diatasi gitu Kak ya. Jadi asalkan ya kita tetap teguh dan tidak menyerah. Ya. Ya kita sering sih merasa khawatir dengan kegagalan ya.
Ya, tapi kita harus ingat loh, kegagalan itu kan bagian perjalanan menuju keberhasilan. Jangan biarkan rasa takut menghalangi langkah kita untuk mencoba hal-hal baru, ya, dan menghadapi tantangan, gitu. Setiap kegagalan membawa kita lebih dekat pada kesuksesan, ya. Karena dari kegagalan itu kan kita belajar untuk lebih berhati-hati gitu, ya. Lebih bijaksana dan lebih gigih, berani menghadapi tantangan itu kan apa ya? Berani untuk tumbuh dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu, Kak, ya. Jadi tantangan itu bukan apa ya, membuat kita mundur, melainkan ya untuk membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi masa depan, gitu. Ya, setiap tantangan yang datang, kesempatan untuk belajar dan berkembang loh. Wah, ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini berbuat baik juga ada nih ya. Berbuat baik itu kan salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Meskipun terkadang kita merasa ya kebaikan kita itu kan kayak tidak dihargai gitu ya. Tidak terlihat oleh orang. Sebenarnya kebaikan yang kita tanamkan dalam kehidupan ini ya meskipun kecil itu membawa positif loh ya bagi orang lain dan juga diri kita sendiri gitu ya. Dalam dunia yang semakin mungkin apa ya sibuk gitu ya pada materi, sering lupa pentingnya membantu sesama. Padahal kebaikan yang kita lakukan baik dalam bentuk waktu, tenaga, ya itu akan selalu kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga, ya. Seperti itu, Kak. Nah, berbuat baik itu kan bukan hanya tentang memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi juga kayak menunjukkan empati ya. Nah, itu. Kasih sayang ketika kita berbuat baik. Kita tidak hanya memberikan manfaat kepada orang tersebut, ya, atau kepada orang yang menerima kebaikan itu, ya, tapi ya itu apa ya, tetap juga ke diri kita sendiri kebaikan itu, ya. Apa yang kita beri akan kembali kepada yang kita apa ya, kita dengan cara yang berbeda gitu, kepada kita dengan cara yang berbeda maksudnya ya. Apa yang kita beri akan kembali kepada kita, tapi dengan cara yang berbeda, ya. Ya, berbuat baik itu kan mungkin kita lebih dicintai orang lain ya, dan mempererat hubungan sosial, ya gitu ya. Seperti itu. Ya, kebaikan membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita, teman-teman ya. Ya, dengan menebar kebaikan, kita juga dapat membantu menciptakan mungkin dunia yang lebih baik, ya, di mana setiap orang saling peduli dan mendukung satu sama lain, ya. Oke, seperti itu ya. Kira-kira teman-teman semoga ya membawa manfaat apa yang Kak Sila sampaikan di malam hari ini ya untuk kalian semua. Terima kasih loh ya yang selalu menonton video Kak Sila. Terima kasih yang suka like, komen, dan subscribe ya. Subrek-subrek. Oke. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu menonton video Kak Sila ya. Yang mau konsultasi personal reading boleh hubungi kontak di deskripsi video Kak Sila ya. Terima kasih. Kak Sila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.